Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Anggraini dari kelas MPI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Yuk, simak aja selanjutnya. Apa sih ilmu hadis itu? Ilmu hadis secara umum adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Nah, siapa sih perawi itu? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi atau sanad. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek pembicaraan di dalam suatu hadis riwayah itu ada apa aja ya? Nah, nih berikut adalah objek di dalam ilmu hadis riwayah. Ada bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan suatu hadis. Dalam menyampaikan hadis hanya dikutip dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanad. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis diroyah itu? Ilmu hadis diroyah adalah kaidah-kaidah atau undang-undang untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Ilmu ini juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis. Ilmu hadis diroyah ini juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis. Apakah hadis itu tersebut termasuk sahih, hasan, ataupun dhaif. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ilmu hadis diroyah. Nah, yang pertama itu ada pembahasan tentang hakikat periwayatan, yaitu proses penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Kegiatan yang berkenaan seluk-beluk penerimaan dan penyampaian hadis tersebut disebut tahammul wa al-ada al-hadis. Yang kedua adalah syarat-syarat periwayatan, yaitu keadaan dan cara dalam memproses penerimaan dan penyampaian hadis itu. Misalnya dengan cara al-sama atau yang dimaksud menerima hadis dengan cara mendengar dari yang didiktekan atau disampaikan oleh guru, dan macam-macamnya. Yang ketiga adalah membahas tentang macam-macam periwayatan, yaitu periwayatan hadis bersambung sanadnya atau terputus. Yang keempat adalah membahas tentang hukum-hukumnya. Maksudnya, apakah hadis itu diterima atau ditolak. Yang kelima adalah membahas tentang keadaan para periwayatnya. Maksudnya, apakah adil dan dabil. Nah, yang terakhir adalah membahas tentang macam-macam riwayat. Maksudnya, macam-macam bentuk pembukuannya. Ada musnad, jami, mujam, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah. Zaman Rasulullah, segala perkataan, perbuatan, dan takrir baginda merupakan pengakuan pengajaran. Apa jua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar, karena baginda maksum terpelihara dari dosa. Para sahabat menghafal hadis-hadis Rasulullah karena masyarakat Arab pada masa itu buta huruf dan mempunyai daya ingat yang kuat. Lanjut ke zaman para sahabat. Selepas Rasulullah wafat, kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Namun ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Yang terakhir adalah zaman tabi'in. Kemunculan hadis palsu disebabkan pengikut-pengikut mazhab seperti Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Kekurangan penghafal hadis yang berpindah ke negeri lain atau mati syahid. Nah, makanya dari situ timbul inisiatif ulama hadis untuk menyelidiki hadis. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah, sekitar 40 tahun selepas Hijriah, telah timbul fitnah dipelopori golongan Syiah dan golongan Asabaiyah
perselisihan pendapat antara mereka dan ahli sunnah wal jamaah, mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Hal ini menyebabkan mereka mencoba memasukkan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama hadis yang menyadari hal itu berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis marfu, mauquf, maktub, mursal mahkotok, dan syadz. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadis yaitu Imam Az-Zuhri tahun 1204 Hijriah dalam kitab Ar-Risalah dan Alam yang dikarang oleh Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaidahannya. Gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke masa dan terhasillah kitab-kitab. Itu tadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kalimat kata yang saya ucapkan. Kesalahan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.